Halo Sobat Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Permain Jiwa. Di video kali ini saya akan bahas satu sosok penting, karena ini terkait dengan proses perjalanan spiritual saya. Saya akan bahas satu tokoh namanya Nikola Tesla. Mungkin sebagian sudah pernah mendengar, atau mungkin juga ada yang belum tahu siapa Tesla. Kenapa saya perlu bagikan Tesla ini? Jadi kalau tidak ada Tesla, kalau saya tidak menemukan Tesla ini, saya tidak mungkin membuat Bermain Jiwa ini. Saya tidak mungkin membagikan metode meditasi saya. Karena ketika saya membaca perjalanan Tesla, saya punya dasar alasan. Saya punya satu penjelasan terkait dengan fenomena mistik. Oke, seperti apa ceritanya? Silahkan kamu simak video ini sampai selesai. Saya akan membahas Tesla, tapi dari perspektif mistiknya, bukan dari sisi sains, karena terlalu sulit. Bahkan sampai sekarang pun belum ada ilmuwan yang bisa menindaklanjuti apa yang sudah ditemukan oleh Tesla. Jadi ketika saya dalam satu proses perjalanan spiritual, saya paham tentang kekosongan, tentang titik nol. Kemudian saya bertanya apa langkah selanjutnya pada dimensi kesadaran saya, pada guru sejati. Saya harus meninggalkan atau melupakan semua yang sudah saya ketahui. Saya harus merubah perspektif. Nah, waktu itu saya diminta untuk belajar sains. Saya lupa persisnya seperti apa. Saya melakukan pencarian di internet dan tiba-tiba menemukan sosok Tesla ini. Dan dari intuisi saya diminta untuk menggali lebih lanjut tentang sosok Tesla ini. Nah, itu sudah 6 tahun yang lalu. Waktu itu juga masih sedikit tulisan atau artikel terkait Tesla. Jadi yang menarik dari Tesla ini seperti ini. Buat yang belum tahu, Tesla itu temuannya yang secara paten ada ratusan lah. 200 sampai 300 paten kalau tidak salah. Tapi yang tidak dipatenkan lebih banyak daripada itu. Jadi Tesla ini mewariskan banyak penemuan yang sampai sekarang kita bisa nikmati teknologinya. Tapi yang menjadi tanda tanya, kenapa Tesla tidak pernah disebut dalam pelajaran di sekolah. Namanya seperti hilang, tidak kita kenal. Kemudian ilmunya pun tidak diajarkan. Jadi ini kenapa saya katakan ya Tesla ini sesat. Kenapa kalau sesat sainsnya ya artinya tidak boleh diajarkan ilmunya. Sekalipun teknologinya kita nikmati sampai sekarang. Jadi ini yang menarik. Nah, saya baca dari proses mistik Tesla, saya akhirnya punya alasan untuk membagikan proses pengalaman mistik saya juga. Jadi kendala besar di masa sekarang ini adalah tentang materialisme. Jadi kebenaran itu dinilai dari satu kaidah atau aturan yang harus dipenuhi. Jadi di materialisme itu semua harus dinilai secara materi, secara ukuran, supaya itu bisa dikatakan benar. Dan ini terjadi di semua bidang. Maka contoh kasus sederhana seperti agama. Agama menuhankan kitab, menuhankan agama, identitasnya itu sendiri. Akhirnya orang dikatakan baik ketika kamu beragama. Entah kamu baik, benar, atau tidak, itu tidak diperhatikan. Jadi, kalau kalian ingat, Gus Dur pernah mengatakan, kalau agamamu dihina kamu marah, berarti kamu menuhankan agamamu. Nah, ini orang tidak pahami. Jadi, Tuhan digantikan dengan agama. Jadi, ini materialisme. Tuhan yang tidak wujud, akhirnya digantikan wujudnya menjadi agama. Akhirnya, semua jadi kacau balau. Karena walaupun kamu baik, sekalipun kalau kamu tidak beragama, sekalipun, apalagi kamu tidak percaya Tuhan, kamu tetap buruk. Jadi yang penting kemasannya, yang penting statusnya, semacam itu. Ini tidak hanya di agama, di pendidikan pun kenapa kita bodoh ya, karena kita menuhankan aturan. Jadi kamu dianggap pinter kalau kamu sekolah gelarmu tinggi, nilaimu bagus. Maka ya wajar, semuanya mengejar nilai. Tapi apakah benar nilainya itu sesuai dengan apa yang dia ketahui, itu tidak dipentingkan. Akhirnya outputnya pun menurun. Nah demikian pula di sains itu juga semacam ini terjadinya. Jadi Tesla buat saya tertarik. Kenapa? Karena proses mistiknya. Tesla ini mistikus buat saya. Dia lebih bisa dikatakan engineer, ya, teknisi. Malah sulit dikatakan sebagai ilmuwan. Jadi ada kesamaan dari beberapa ilmuwan yang mengalami proses mistik. Prosesnya ketika mereka menemukan suatu teori atau menemukan satu teknologi, pasti mereka tidak bisa menjelaskan asal-usul bagaimana dia
memperoleh teori atau temuan itu. Tesla demikian, makanya Tesla selalu mengatakan apa yang saya lakukan bukan dari diri saya. Ada satu infinite powers, ada satu kekuatan yang lebih besar dari situ. Demikian pula di video yang saya ceritakan tentang Ramanujan. Semua mereka ilmuwan yang mistik ini menemukan hal-hal yang besar, melampaui apa yang bisa diterima peradaban saat itu pasti karena proses mistik. Jadi Tesla ini ditertawakan pada saat itu ketika dia menyatakan ketika sains mulai memberikan perhatian pada satu hal yang sifatnya di luar fenomena fisik, non-physical fenomena, maka peradaban akan bergerak cepat, sangat cepat. Tapi ya tentu saja ditolak, karena aturan sains tidak bisa dilanggar, bahwa semua harus bisa diukur, bisa dinalar, bisa diikuti secara metodologinya. Ya tentu saja apa yang dikatakan Tesla ini pasti ditertawakan. Jadi dia hanya orang gila, bukan ilmuwan. Tapi tidak masalah dengan temuannya, tetap dijalankan. Jadi ini problem peradaban sekarang begitu materialistik. Jadi apa yang ada, kaidah, aturan dalam sains pun itu harus dipegang. Jadi banyak ilmuwan sebetulnya yang secara filosofi mereka dikatakan penganut idealisme. Ilmunya tidak diajarkan di sekolah, karena pasti prosesnya itu kebanyakan ada sisi metafisiknya. Jadi ini yang berbeda dengan sains zaman dulu. Zaman dulu metafisik lah, karena manusia saat itu percaya ada kekuatan di luar dirinya, ada satu kekuatan yang memang tidak bisa dijelaskan. Tapi berbeda dengan sekarang. Kalau tidak memenuhi aturan apa yang tercantum dalam kitab, ya kamu sesat. Jadi Tesla ini bisa dikatakan sesat dari sisi sains. Makanya tidak disebut namanya, kemudian ilmunya juga tidak diajarkan. Jadi ini problem ketika kita belajar dari sisi mistik. Oke, sekarang saya akan bahas sisi mistik dari proses perjalanan Tesla. Karena inilah yang membuka wawasan saya, kemudian saya menggali lagi semua yang sudah saya lewati, jadi saya bisa merangkai dan membagikan di channel ini. Oke, jadi waktu saya mendapat bimbingan dari intuisi untuk belajar tentang Tesla, saya langsung proses dengan channeling. Jadi kalau beberapa dari kalian belum begitu familiar dengan channeling, channeling ini sama halnya kalau di video-video di YouTube juga banyak. Kalau kita memanggil roh-roh gaib, ya kan, kemudian dimasukkan, kemudian ditanya-tanya. Nah, itu adalah satu cabang dari channeling. Jadi kalau channeling itu langsung, tidak pakai medium. Nah, yang banyak kan di sini pakai medium atau berhubungan dengan kekuatan-kekuatan gaib. Nah, semacam itu. Jadi saya lakukan channeling, saya kontak langsung dengan Tesla ini. Selalu semua saya proses semacam itu. Jadi kita belajar dari dalam diri itu yang pertama kali itu menggali dari intuisi. Kenapa saya tidak membaca dulu? Supaya saya tidak terfilter intuisinya. Kalau saya sudah banyak membaca, nanti pikiran saya pasti memfilter imajinasi saya. Nah, dalam setiap proses mistik itu pasti ada sesuatu yang kadang sulit kita percaya. Jadi yang saya temukan waktu saya channeling, kalau kita channeling itu kita berkomunikasi tanpa kata-kata, tanpa bahasa dan sebagainya, seperti telepati. Tapi kita menangkap poinnya. Nah, Tesla ini dari proses channeling saya, dia adalah mungkin dikatakan Venusian, ya, dari planet Venus. Jadi sebelum Lemurian, sebelum apa yang kita kenal dengan Atlantean itu ada kaitan dengan peradaban di Venus dan di Mars. Di beberapa manuskrip kuno sudah ditemukan ada indikator ke sana, dan sekarang NASA pun juga mulai menduga ada alasan kuat bahwa di Mars dulu juga pernah ada peradaban, demikian pula di Venus. Oke, jadi Tesla ini dari Venusian, peradaban yang lama sebelum Lemurian. Nah, yang menarik adalah saya terus mencari sebetulnya sumber-sumber terkait Tesla ini, dan ada yang buku yang ditulis terkait dengan Tesla ini di sisi bukan teknologi atau kelistrikan, tapi di sisi mistiknya. Di situ Tesla menyinggung banyak komunikasi interdimensional dengan alien. Oke. Tapi saya tidak akan membahas ke sana karena dari setiap proses kita melatih intuisi, saya katakan Tesla ini intuitif. Jadi seperti ini, Tesla waktu kecil itu sering sakit-sakitan dan dia dilarang oleh bapaknya untuk melanjutkan studi yang terkait dengan kelistrikan yang jadi obsesinya dia. Tapi kemudian keputusan ayahnya ini berubah ketika memang Tesla sakit keras. Akhirnya diizinkan untuk mengambil studi terkait kelistrikan. Dan semenjak itu Tesla sembuh.
Nah, semenjak usia 12 tahunan, Tesla itu mengalami apa yang dikatakan satu momen penglihatan yang aneh. Jadi kalau dia melihat sesuatu, itu dalam satu tempat yang sama dia bisa melihat dimensi yang berbeda. Kemudian dia bisa melihat banyak kilatan cahaya, jejak energi di setiap benda. Dan ini sulit dia bedakan. Oke, jadi saya katakan Tesla ini punya kemampuan intuitif yang lengkap. Dia seorang clairvoyance juga, dia bisa melihat dimensi gaib, menerawang. Dia juga punya kemampuan clairaudience karena dia bisa berbicara, mendengar. Bahkan petir pun itu dikatakan bentuk komunikasi dengan dia. Dia juga seorang claircognizance karena aliran mentalnya dia bisa merakit semua informasi dari koneksitas interdimensional maupun dengan apa yang dia tadi katakan tentang petir itu adalah komunikasi. Dia mampu wujudkan itu. Jadi ini yang saya katakan kalau kalian belajar meditasi mistik, fenomenanya itu baru awal. Kalau kalian tidak bisa memproses intuisi itu menjadi satu informasi, ya itu hanya berhenti di sensasi saja. Nah, saya mendapatkan pemahaman dari proses Tesla ini karena dia mengatakan di awal-awal juga ketika dia melakukan riset itu dia lakukan langsung ketika ada satu koneksitas di intuisinya, dia langsung mau mencoba mewujudkan itu dan ternyata lebih sering gagalnya. Akhirnya dia mengubah metode koneksitasnya, metode intuisinya. Jadi dia membiarkan aliran intuisinya, imajinasinya itu berkembang sampai cukup, sampai terkumpul datanya, baru kemudian ditelusur ke bukti empirisnya. Dan kemudian itu ditindaklanjuti dari step-step ketika mau merancang satu mesin atau apa, itu dari sisi matematika dan sebagainya lah. Ini orang sains yang tahu. Nah ini yang menginspirasi saya. Jadi saya ingat dulu, saya pernah cerita ke kalian, saya punya bisnis restoran dan saya masak di sana. Saya belajar otodidak juga, dan apa yang saya lakukan itu hampir sama dengan Tesla. Berarti kalau Tesla bisa, artinya dulu yang saya pernah lewatkan prosesnya sama. Jadi dulu saya masak itu saya program semua bahan-bahan itu dalam otak saya cicipi semua tesnya, kemudian waktu masak saya rakit di level mental saya. Jadi proses akhirnya saya sudah bisa bayangkan. Nah ini terkonfirmasi dengan apa yang dialami Tesla. Jadi Tesla itu mampu merakit semua mesinnya itu, penemuannya itu hanya dalam level mentalnya. Orang membutuhkan laboratorium, butuh merancang dulu mock-up-nya, ya kan, kemudian baru diuji. Tesla bisa wujudkan semua itu di pikirannya. Oke ya, jadi ini sisi menarik dari proses intuisinya Tesla. Jadi meditasi mistik itu terkait di sana. Fenomena, sensasi, selama kalian tidak bisa proses menjadi satu informasi, dia akan hanya berhenti di situ dan menunjukkan gejala terus. Dan ini juga yang terjadi di Tesla. Semakin dia umurnya semakin bertambah, dia mengatakan di usia 25 tahun gejala itu makin berkurang. Jadi seiring dengan dia mampu menyalurkan energi itu, fenomena itu menjadi berkurang. Nah ini juga yang saya alami. Karena dulu saya mengalami banyak fenomena dan menjadi semakin normal ketika saya mampu mewujudkan, merancang bentuk aliran energi tadi, intuisi tadi menjadi satu metode yang sekarang saya bagikan di Bermain Jiwa ini. Oke ya, jadi ini yang ingin saya sampaikan. Kita belajar dari Tesla, saya belajar dari sana, dan apa yang kalian proses dengan fenomena atau intuisi itu adalah langkah awal. Dan kembali lagi, kita harus punya perspektif baru untuk bisa menerjemahkan itu menjadi intuisi. Kalau dulu saya tidak bergerak ke sains, mungkin saya masih pakai roh-roh gaib lah, hantu-hantu dan sebagainya. Tapi ketika saya beralih perspektifnya untuk mencari satu alasan yang lebih logik, saya baru bisa menerjemahkan itu. Sekarang saya akan bahas perbedaan mendasar sains modern dengan sains kuno, termasuk apa yang sudah ditemukan oleh Tesla. Jadi apa yang tidak diterima di sains modern sekarang ini adalah tentang keberadaan ether, luminous ether, atau ether yang berpendar. Jadi ketika saya mencoba belajar sainsnya Tesla ini, sekalipun saya juga dulu goblok lah kalau masalah sains, tapi saya coba pahami, sebetulnya sangat sederhana, tapi menjadi sulit karena berbeda 180 derajat dengan sains sekarang. Jadi sama seperti spiritualitas dan agama, itu pada titik tertentu itu berbeda 180 derajat. Jadi begini,
apa yang dikatakan ether ini sisi sains kuno sebetulnya terkait dengan apapun yang disampaikan di ajaran agama. Jadi ether ini pemahamannya sama dengan kalau di Hindu ada Brahman, ada juga istilah akasa, ruang. Kemudian di Kristen dan Islam sama yang dikatakan Roh Kudus itu juga terkait dengan ether ini. Kalau dikatakan cahaya, ya ether inilah. Tapi ini tidak diterima di sains modern. Jadi sekarang pun di era fisika kuantum, di kalangan sains ilmuwan mereka yang satu kubu dengan Tesla, apa yang dicapai sains modern sekarang ini ditertawakan karena tidak masuk akal. Jadi ini dua kubu yang berbeda yang saling menertawakan. Oke, kenapa ditertawakan oleh kubu Tesla? Jadi saya coba pahami secara sederhana seperti ini. Jadi yang dikatakan ether itu adalah cairan yang sempurna atau prima materia, materi utama yang sempurna satu-satunya. Dan dari sana segalanya itu berasal. Jadi kita bayangkan kita itu ada dalam satu akuarium berisi cairan ether ini. Sains modern itu membacanya semacam ini. Jadi kalau ada gelombang di lautan, kapal di atasnya bergerak. Nah ini yang dipahami sains sekarang itu ketika apa yang dihitung dengan kecepatan cahaya, bahwa cahaya itu merambat, suara itu juga merambat. Sementara di kubu Tesla itu dibantah. Kalau kamu mengatakan di sana itu ada ruang kosong, nah merambatnya itu lewat apa? Jadi di kubu Tesla dan ilmu kuno itu akan sulit kita pahami karena semua yang kita tangkap sekarang ini itu terbalik. Jadi dikatakan bahwa cahaya itu nggak merambat, suara nggak merambat, matahari pun tidak bersinar, gravitasi tidak ada. Jadi ini yang buat bingung. Jadi kenapa dikatakan tidak ada? Kenapa dikatakan cahaya itu tidak merambat? Jadi apa yang dikatakan sains modern yang dipercaya tadi, ketika kapal itu bergerak karena gelombang, sebetulnya di sisi Tesla atau ilmuwan yang dikatakan secara filosofi idealisme tadi, nggak ada yang bergerak. Kenapa tidak bergerak? Ya cairan dalam akuarium itu tadi, airnya nggak berpindah ya, hanya dalam akuarium itu atau dalam samudera yang tanpa batas itu tadi. Gerakan gelombang itu hanya efek kontraksi di cairan ini. Jadi seperti kamu ada air dalam ember, kamu guncang airnya, ya kan? Ada gelombang, tapi airnya tidak berpindah. Nah ini terkait dengan pemahaman apa yang saya katakan tentang titik nol. Ketika kamu memasuki titik nol, itu seperti tidak ada gerakan, kosong. Padahal dari kekosongan itu semua menjadi ada. Yang dikatakan cahaya satu-satunya itu bukan terang, tapi dari ether ini tadi. Oke? Nah, saya coba pahami ini, akhirnya saya bisa menerima bahwa apa yang dulu kita anggap itu ilmu-ilmu magic segala macam itu mungkin sangat mungkin. Jadi saya pernah membaca di buku yang terkait Lemurian di James Jasper itu dari tradisi kalau nggak salah Polinesia ya. Jadi kalau di keilmuan di leluhur kita kan ada yang bisa kapal api ya kan, jalan di atas api. Kemudian kalau dulu kita itu keris itu juga cuma dipejet-pejet gitu kan untuk membentuknya itu kebal panas. Fondasi dasarnya ada pemahaman tentang ether ini tadi. Jadi ketika ada satu materi yang dia bisa digetarkan untuk masuk ruang kosong, dia tidak terpengaruh apapun. Jadi ketika dulu empu-empu itu membentuk keris, dia tidak terkena efek panas karena dia mampu membuat medan energi getaran elektromagnet tubuhnya itu di ruang kosong yang tidak terpengaruh apapun. Ini juga terjadi dengan apa yang dulu bisa dicapai dengan antigravitasi, tidak terpengaruh gravitasi. Saya baca di buku James Jasper itu kalau tidak salah. Jadi sebenarnya sederhana. Jadi kalau ada dua magnet saling berhadapan, itu kan ada tolak-menolak, tarik-menarik itu kan. Ketika ada jarum yang benar-benar diletakkan di tengah-tengah yang tidak tersentuh medan magnetnya, maka ya jarum itu tidak tertarik, tidak bergerak, sempurna di tengah, tidak terpengaruh. Nah, ini analogi sederhana terkait dengan keilmuan zaman dulu. Nah, ada beberapa hal yang Tesla sempat uji cobakan. Ada eksperimen Philadelphia, pelabuhan Philadelphia itu yang dia mampu menteleportasi, memindahkan kapal dalam berapa menit ke pelabuhan yang jaraknya berapa ratus kilometer.
Jadi prinsip sederhananya adalah sama seperti kalau kalian melihat ada penyanyi orkestra yang suaranya tinggi, dia bisa meledakkan, memecahkan gelas anggur, itu berarti prinsip getaran. Jadi ketika pada satu getaran yang sama, untuk intensitas tertentu, akhirnya gelas itu pecah. Nah ini analogi yang sederhana ketika Tesla memindahkan kapal itu, teleportasi, mesin waktu. Jadi karena getarannya ini dia beralih dimensi. Seperti gelas pecah tadi, dia wujudnya menjadi tidak ada. Jadi teleportasi menjadi mungkin, dunia paralel pun juga mungkin. Oke? Nah, ada satu hal yang menarik juga dari peristiwa mistik Tesla ini ketika Tesla ini sangat sayang dengan ibunya. Dan dia punya sahabat dari Inggris namanya ilmuwan juga, Sir William Crookes itu, yang sama-sama percaya akan spirit, tentang roh-roh. Nah, ada satu surat yang ditulis oleh Tesla yang berkorespondensi dengan Sir William Crookes ini. Jadi ada satu alat yang dibuat Tesla, yang diberikan pada Sir William ini, yang mampu memunculkan, membantu hologram itu menampilkan roh. Jadi makhluk gaib itu sudah bisa ditampilkan. Maka kalau ini terjadi, apa yang kita percaya tentang kematian itu akan berubah. Karena perpindahan bentuk kita dari fisik ini menjadi spirit, itu dari proses komunikasi Sir William dengan Tesla ini sudah ada indikasi di sana, sudah bisa dibaca bahwa manusia tidak mati. Jadi peralihan bentuk tadi dari kita yang wujud fisik menjadi wujud spirit. Oke, nah ada banyak hal lagi. Jadi ada satu filsuf dari India waktu saat itu di Amerika, Tesla ini lagi populer, namanya Vivekananda. Dia dari misi kalau tidak salah dari grupnya Ramakrishna. Dikirim ke laboratoriumnya Tesla. Dan apa komentar dari si Vivekananda ini? Dia mengatakan, ada orang barat yang dia bisa memperlakukan listrik itu seperti anaknya. Jadi listrik itu bisa diperintah-perintah. Jadi orang ini sudah selevel dewa. Dia bisa seperti orang yang memanggil dewa. Ini komentar dari Vivekananda yang katakanlah levelnya dia sudah filsuf lah, sudah mistik spiritualitasnya. Itu sampai tercengang melihat apa yang dilakukan Tesla di laboratorium. Kemudian hal-hal yang lain juga, Tesla itu mampu menerangi ruangan laboratoriumnya tanpa lampu. Jadi dia mengubah ether itu menjadi cahaya. Jadi dia bisa memproduksi cahayanya dari ether, dari udara terbuka. Kemudian dia mampu membuat bola cahaya. Jadi kalau kalian baca komik itu ada yang bola cahaya. Itu Tesla sudah bisa lakukan. Jadi dia membuat bola, bahkan bola cahaya itu dipegang selama berapa menit, kemudian dimasukkan kotak dan kemudian dikeluarkan lagi. Ini yang dikatakan Tesla tentang fusi dingin. Jadi kenapa Tesla itu sangat berhati-hati memperlakukan keselarasan gelombang, keselarasan dengan alam. Dia sangat tidak setuju dengan nuklir karena itu butuh perhitungan yang presisi. Jadi Tesla itu mengatakan dia bisa memecah atom tanpa membuat efek energi yang merusak. Karena butuh perhitungan yang teliti. Nah, karena orang tidak tahu risiko tentang apa yang tadi kita katakan kontraksi dengan ether. Apa yang terjadi ketika bencana nuklir itu karena ketidakpahaman manusia pada mekanisme kosmik, alam. Oke, jadi apa yang saya tangkap dari Tesla ini tentang fenomena-fenomena yang sekarang buat kita itu kaya tidak mungkin menjadi masuk akal. Ketika memang nanti sains kuno, sains di zaman peradaban yang dulu kita sempat tinggi itu nanti mulai dikenal lagi. Oke ya, jadi ini apa yang bisa saya ceritakan terkait proses mistik Tesla. Jadi kalau nanti kita belajar meditasi, kita belajar juga dengan olah nafas, pemahaman ether ini terkait juga dengan prana, dengan chi, dengan ki, bagaimana itu merubah menjadi satu energi, jadi tenaga dalam kalau orang percaya, kemudian meningkatkan gelombang otak kita mampu mengubah realitas yang ada dalam diri kita, maka akan ada banyak hal-hal yang kadang kita masih sulit jelaskan secara logika. Tapi bukan berarti itu tidak. Mungkin bukan berarti itu khayal, imajinasi. Tesla sudah memberikan gambaran ke sana. Jadi ini yang ingin saya sampaikan ke siapapun juga yang belajar meditasi mistik. Fenomena, sensasi,
itu harus kita terjemahkan dengan perspektif yang berbeda. Kalau kita masih dalam sisi pandang, perspektif yang sama, kita tidak akan menemukan misterinya. Jadi tetap kita harus belajar bagaimana itu bisa menjadi satu hal yang bisa kita pahami secara informasi. Semuanya bertanda. Tesla juga melakukan itu. Dia mengolah intuisinya, mengolah clairvoyance-nya, apa yang dia dengar, dia rasakan, menjadi satu wujud pertemuan dalam sains, teknologi. Nah, prinsip kerja yang sama dengan proses mistik ini tidak hanya terbatas pada sains. Kalian dengan bakat apapun, kalian bisa memanfaatkan ini untuk mencapai suatu hal yang secara batasan itu melampaui apa yang bisa kita percaya sekalipun. Oke, kalau kalian suka, silahkan kalian berikan like, kalian bisa juga share. Kita akan terus belajar dengan meditasi mistik ini, kita manfaatkan, jadi kita bisa juga memproses apapun yang selama ini kita anggap ilusi menjadi satu hal yang mungkin lebih nyata, dan kita bisa rasakan bersama, kita bisa manfaatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.